grup ya. Hari ini kajian apa namanya? Kajian ulumul Qur'annya kayaknya udah selesai, sudah cukup ya. Nah, kita mau praktek sekarang. Oh, ijaz Quran belum ya? Ijaz Quran yang belum. Baik, kita bahas tentang ijaz Quran dulu ya. Ini sudah pertemuan keberapa ini? 9, Ustaz. Hah, sudah ke-9? Iya. 6, Masa? Ustaz. Hah? Iya. Oh, sudah lewat waktu final ya. Anu, meet. Kalau begitu, saya bikinkan soal meet aja ya. Nanti dijawab di sekolah. Jadi tunggu saja saya kirim ke sekolah ini. Apa? Atau saya kasih PowerPoint, Anda menjelaskan PowerPoint itu boleh? Saya mau saya kasih PowerPoint, nanti Anda yang jelaskan PowerPoint-nya. Jadi berdasarkan PowerPoint itu Anda bisa menulis yang mana Anda mau menjawab di sekolah, atau saya serahkan PowerPoint untuk kemudian Anda jawab, Anda jelaskan setiap PowerPoint itu sampai selesai. Sekolah. Dijawab di sekolah, Ustaz. Iya, maksud saya jawab di sekolah, tapi PowerPoint-nya saya masukkan ke sekolah. Atau saya kasih lihat dulu PowerPoint-nya ya. Ya, Ustaz. Ini PowerPoint-nya. Sudah lihat nih? Terlihat. Ini justru gampang, sudah ada. Tinggal Anda jelasin.
Kelihatan juga? Ya Ustaz. Kelihatan Ustaz. Jelas ya? Okay. So let's share our story. Hmm. Maybe from Dinda or Fendi. Let's start. Okay, let me. Yeah, maybe I was just typical child with another child. I mean, I don't know exact time when I was when I crawl, when I walk, when I talk or the first word. Yeah, maybe it's, as Candy mentioned before, we don't remember the exact time. For they never told me. So, I don't think that's a kind of important question for them. Yeah. Wow. Bagaimana? Ini saja? Okay. So yeah, for number one, Seluruh slide Ustaz. number 1, 2, 3. Iya, Anda maksud saya gini, Anda bikin sederhana saja jawabannya. Anda bikin konsep berdasarkan ini. Anda bikin konsep terkait dengan Al-Quran berdasarkan itu. Jadi pertanyaan itu adalah mendeskripsikan diri Anda dalam hubungannya dengan Al-Quran berdasarkan PowerPoint ini. Mana? Misalnya saya kasih contoh ya, misalnya gini, Anda buka ayat ini kan, ini penjelasannya. Jadi Ramadan itu terkait dengan Quran yang diturunkan, terkait dengan puasa, terkait dengan bulan ma'rifat, kemudian menjadi abdan syakura. Coba tanya dirimu, bagaimana Anda di Ramadan dengan Al-Quran? Seperti itu. Jadi yang terkait dengan Al-Quran saja. Bagaimana dirimu di Ramadan dengan Al-Quran? Dijawablah. Anda jelaskan dirimu, bukan jelaskan orang lain atau menjelaskan konsep begitu. Nah, misalnya lagi, Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, bagaimana Anda memperlakukan Ramadan, Al-Quran di bulan Ramadan? Ya kan? Jadi di sini misalnya ada pengertian nuzul. Cari dulu apa itu pengertian nuzul, apa itu pengertian inzal, apa itu pengertian tanzil, pengertian. Saya sudah jelaskan ini di nuzul Al-Quran. Pengertian Al-Quran itu apa dalam bentuk fa'lan. Okay. Nah, baru
Ini pengertian fungsional, ini juga saya sudah jelaskan. Actually, this is Apa yang Anda bisa baca di dalam gambar ini? yeah, same story with my story. Paham nggak maksudnya? Flip it actually. I mean, Afwan Ustadz, berarti itu dijelaskan per slide. Iya bisa seperti itu. Jadi Bisa semuanya seperti. ya. Ya. Jadi setiap orang pasti akan berbeda jawabannya. Aku Ustaz bertanya. Ya. Jadi kita ini lebih mengarah daripada menjelaskan konsep materi, kita lebih mengarah ke refleksi diri, Ustaz. Iya, ke refleksi diri benar. Oh, iya. Karena gini, untuk apa Anda kuasai ilmunya tanpa refleksi diri? Tidak ada gunanya. Paham nggak mas saya? Iya, Ustaz. Ya, jadi yang saya mau cari itu refleksi diri. Jadi sebenarnya tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang benar. Yang salah itu adalah ketika Anda tidak merefleksikan diri setelah melihat PowerPoint ini. Bisa paham toh? Iya, Ustaz. Siapa yang tanya tadi nih? Siapa yang tanya tadi refleksi diri tadi? Aku, Ustaz, Bagas. Ya itu betul itu Bagas. Itu yang saya maksud Bagas. Jadi saya mau Anda bisa menguji kualitas dirimu terhadap Al-Quran berdasarkan slide yang saya buat. Ini baru selesai nih, baru Anda masuk kuliah. Tadi setelah salat subuh saya kerja sampai sekarang. Karena ini materi kajian saya ada kajian Al-Quran saya di Masjid Ikhlas Kompleks Perumahan Dosen. Dan itu terkait dengan apa yang saya ajarkan sama Anda. Nih, misalnya gini, ya kan? Bisa enggak? Bisa tidak? Ini aja ya. Gak usah macam-macam. Ini aja ya. Kita coba ya. Oke? Nah, nanti kamu perhatikan misalnya ini ya kan, misalnya gini. Misalnya memperhatikan munasabah, ya kan? Ini kan ada yang ini dia ayat ini. Apalah yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfal. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka tertutup? Apa sih hubungannya mentadabburi Al-Qur'an dengan hati yang tertutup? Tidak mentadabburi Al-Qur'an dengan hati yang tertutup. Apa hubungannya Quran dengan hati? Itu bisa seperti itu Anda menjelaskan. Misalnya ini. Fa'aminu billahi wa rasuli wan nuri alladzi anzalna wallahu bima ta'maluna habir. Allah akan mengabarkan kepadamu apa yang kamu lakukan. Apa hubungannya dengan amalanmu dengan nurul Quran itu? Nurul ladzi anzalna. Nur di sini adalah Al-Quran. Perhatikan apa yang saya sudah ajarkan sama saudara. Lalu refleksikan dirimu berdasarkan ini. Oke? Gimana? Atau yang memilih sekolah, Ustaz, sekolah yang memilih PowerPoint. Soalnya hampir sama mendeskripsikan diri. Yang psikola juga mendeskripsikan diri. Justru deskripsi diri ini saya sudah kasihkan isinya, tinggal Anda mendeskripsikan diri Anda. Tapi kalau deskripsi diri yang saya buat nanti soal misalnya saya buat ini soal saya kasih masuk di sekolah. Tapi soalnya hanya satu, deskripsikan dirimu berdasarkan slide gitu. Kalau yang di sekolah saya kasih tuh misalnya soal tidak ada yang Anda bisa lihat sebagai wujud deskripsi diri, tidak ada rujukanmu, cari sendiri. Misalnya saya bilang ya, coba praktekkan, soalnya coba praktekkan atau gunakan ilmu munasabah di dalam mencari relasi 7 ayat surah Al-Fatihah.
Atau mau yang begitu-begitu? Tapi itu kalau yang begitu-begitu, nah, kalau begitu-begitu soalnya hanya ndak ada apa, tidak ada hubungan langsung dengan kamu. Tapi kalau tadi yang saya tanyakan itu mendeskripsikan diri, coba di slide mana kamu bisa mendeskripsikan dirimu, nah itu menarik. Ya, yang itu saja, Ustaz. Oke, kita sepakat ya? Insyaallah Ustaz. Oke. Jadi hari ini tidak ada kuliah Zoom, hanya itu saja. Nanti saya kirim ke grup, ya. Tapi jawabnya nanti di sekolah. Ustaz, apa di sekolah langsung atau Di pakai sekolah langsung aja. Jadi kan saya kasih masuk dulu di sekolah tesnya, gitu kan soal ini. Tapi kan saya sudah kirim ke grup soalnya. Jadi di sekolah itu tinggal soalnya begini, deskripsikan dirimu berdasarkan slide. Berarti nanti setiap orang ini yang jadi peserta bisa lihat jawabannya temannya, Ustaz. Maksudnya kayak malu kalau Terserah kau mau lihat jawabanmu, terserah. Tidak kayaknya sih. Tidak. tidak ya. Iya, karena justru terima kasih Eka bilang begitu. Karena begini, kalau ada jawaban yang sama, berarti dua-duanya salah. Tidak mungkin sama jawabanmu. Karena ini deskripsi diri. Jadi kau harus jujur dengan dirimu. Supaya kamu mengenali dirimu. Kalau kamu tidak jujur dengan dirimu, kau tidak kenal dirimu siapa. Sekali-sekali kasih soal begini. Saya kira Anda tidak pernah dapat soal begini kan sebelumnya? Belum pernah. Ya, sudah berapa semester? Sudah 6 semester, Anda belum pernah dapat deskripsi diri. Soal begitu. Berarti Anda belum kenal dirimu sebagai mahasiswa. Bagaimana menjadi mahasiswa yang baik, gitu. Anda selama ini hanya ngeritik orang, tapi tidak bisa ngeritik diri sendiri. Nah, lewat ini saya mau Anda mengkritik dirimu sendiri. Nggak perlu urus orang lain. Urus dirimu. Oke? Ini ada yang minta ujian lisan. Kayak susah sih ujian lisannya. Terlalu lama habis waktu saya. Jadi ujian tulisan saja. Ya? Yes. Oke, saya kirim nanti ke grup ini ya. Atau saya kirim memang ya. Saya kirim memang ke grup. Apa Ustadz izin bertanya? Iya, silakan. Batas pengumpulannya sampai kapan Ustadz? Sampai minggu depan. Oh iya. Lama kok waktunya. Ustaz, Ya, silakan. Ustaz, sejujurnya ini saya masih kurang paham kalau dibilang deskripsi diri, ya adalah gambaran Ustaz. Tadi itu misalnya. Tapi kalau tadi kaitannya dengan slide, saya masih belum paham Ustaz. Misalnya gini, tadi kan sudah bilang ada slide itu kan, misalnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu kan diturunkan dalam Al-Quran. Sekarang Anda dalam kondisi Ramadan. Sekarang gini, deskripsikan dirimu terkait dengan Al-Quran selama kau di Ramadan. Gitu. Apa yang kau perlakukan apa itu Quran? Paham. Ya. Iya. Apa kamu hanya membacanya tanpa hati, membacanya tanpa pikiran, hanya yang capek lisanmu saja, tapi tanpa mengerti apa yang kau baca? Itu yang saya mau.
Gimana? Iya Ustaz. Ya, ya. Berarti kuncinya kejujuran Ustaz ya. Iya, kejujuran itu aja kuncinya. Tidak ada yang lain. Kejujuran diri saja kuncinya. Oke? Iya Ustaz. Oke. Atau kenapa ini? Jadi nanti saya kirim ya ke grup ya. Saya update dulu saya punya laptop ini karena dia minta diupdate lagi, di restart. Nah, jadi tunggu aja. Saya bikinkan di sekolah soalnya. Anda jawab di sekolah dalam bentuk tes saja atau dalam bentuk file. Karena besar kalau dia dalam bentuk file. Afwan Ustaz. Afwan, ini lebih bertanya ke Ustaz. Kajian hadis karena apa sudah ada sekolahnya kajian hadis Ustaz? Itu yang susah. Sampai sekarang belum ada. Saya nggak bisa bikin master di sekolah. Yang bikin master di sekolah yang bertugas di sana, tapi belum ada. Jadi sambil berjalan saja dulu. Tapi ada saya tugas kasih kemarin, Ingkarus Sunnah, sudah dikerja. Iya Ustaz. Oke, nanti simpang aja dulu itu tugasnya. Nggak usah dikirim dulu. Nanti kalau sudah ada masternya di sekolah, baru nanti dikirim ke sana. Oke? Iya Ustaz. Oke. Jadi materi Ingkarus Sunnah saya tidak jelaskan lagi ya. Mungkin kalau nanti tanya jawab saja. Karena Anda sudah bikin. Jadi hari Kamis depan kita kuliah. Bisa dipaham ya? Nah, Iya, Ustaz. Halas? Kulluh pahim? Paham insyaallah Ustaz. Jadi Gimana? semua selida ini dijelaskan Ustaz? Itu Tentang yang saya bilang. Kalau tadi kan saya bilang misalnya hubunganmu dengan Al-Quran. Kan di situ ada beberapa slide tentang membaca, mendengar, menghafal. Itu bisa jadi satu. Jadi kumpulkan slide yang berhubungan menjadi satu materi yang kamu harus deskripsikan dirimu. Ya. Tadi kan saya bilang, itu kan Ustadz yang kita katakan tadi slide yang berhubungan disatukan. Nah kalau slide yang kayak enggak berhubungan tetap juga dibuat juga semuanya begitu. Iya, dibuat. Tapi kan tidak berapa banyak. Kalau Anda pintar memilah itu tidak berapa banyak. Saya kasih contoh lagi ya. Misalnya saya kasih contoh pemilahan gitu ya. Sorry. Misalnya ini. Kelihatan enggak slide-nya? Kelihatan Ustaz. Misalnya ini ya. Jadi ini kan kayak bulan puasa, bulan ini tidak perlu kan Anda perhatikan ini, tidak perlu. Ini saja Ramadan dengan ini kan. Nah ini kan dia berhubungan dengan ini. Ramadan, bulan turunnya Al-Quran kan. Nah, ini kan muncul pertanyaan, bagaimana Anda memperlakukan Al-Quran dengan benar di bulan Ramadan? Nah, maka ini terkait dengan Al-Quran kan. Harus Anda mengerti apa itu nusul, apa itu insal, apa itu tansil. Kemudian Anda harus mengerti apa makna Al-Quran. Ini Anda jawab. Ya kan? Nah, setelah Anda mengerti ini, pasti muncul ini. Apa benar Quran itu sudah menjadi jalanmu kembali ke Tuhan? Itu kan seperti itu misalnya. Kan itu satu rangkaian kan? Nah, maka muncul lagi. Apa kita perlakukan Al-Quran secara positif atau masih negatif? Nah, itu jawabnya di sini. Perlakuan itu yang bagaimana? Nah, ini muncul. Perlakukanlah Al-Quran dengan kalbumu. Maka dua. Kalbu yang positif. Kualitas kalbu positif bersama Al-Quran ini. Kalbunya terbuka. Kalbunya menuju kepada ketinggian. Kalau negatif. Kalbunya dalam rendah dan hina. Kemudian dia akan tertutup.
Ini ya. Kemudian ada peringatan, hati-hati memperlakukan Al-Quran negatif. Yang mana yang dimaksud memperlakukan Al-Quran secara negatif? Nah, di sini Anda bisa pahami. Ini buktinya bahwa ada orang yang memperlakukan Al-Quran secara negatif. Nah, misalnya, perlakuan Al-Quran secara negatif itu, orang bacalah Quran sehingga bisa mencegahmu melakukan dosa. Bila belum demikian, maka pada hakikatnya Anda belum membaca. Jadi hakikat baca Quran itu ketika dia mencegah kita dari perbuatan dosa. Jadi kalau sekedar tamat tapi tetap berlaku dosa, maka tidak ada fungsinya bacaan Quran kita. Paham? Halo? Paham, Ustadz. Nah, lihat ini. Ini kan tajam sekali ini kata-katanya Abu Darda ini radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki datang membawa anaknya kepada Abu Darda radhiyallahu an. Dia berkata, "Anakku ini telah menghafal Al-Quran." Dijawab oleh Abu Darda, "Ya Allah, ampunilah dia. Sesungguhnya orang yang menghafal Quran adalah orang yang mendengarkan atau menghayati Al-Quran lalu kemudian mengamalkannya." Bedakan dengan konsep sekarang menjamurnya rumah-rumah tahfiz, tapi bukan dalam rangka ini. Hanya menghafal lafaz. Nah, maka di sini perlakuan yang benar terhadap Al-Quran ini sama aja di atas ini sudah jelaskan. Iman bil Quran, hidup yaitu hidup bersama Al-Quran. Yang dimaksud iman bil Quran itu hidup bersama Al-Quran. Bagaimana hidup bersama Al-Quran? Membaca, mendengarkan Al-Quran dengan pikiran dan kalbu. Bentuk yang lain menghafalkan Al-Quran dengan pikiran dan kalbu. Bentuk yang lain mentadaburi Al-Quran dan menghayati kandungannya dengan kandungan Al-Quran. Terus mengamalkan Al-Quran di semua dimensi kehidupan. Puncaknya, Quran dijadikan sebagai moralitas akhlak pribadi, sosial masyarakat. Semuanya sudah tersimpul di sini. Yang setelah ini itu tinggal penjelasan. Misalnya, berinteraksi dengan Al-Quran sebagai kegembiraan, sebagai gerakan penambahan dan tajdidul iman. Kan? Ini dasarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah interaksimu di bulan Ramadan dengan Al-Quran menambah imanmu dan kau gembira? Hati-hati. Jangan seperti orang munafik, tidak senang bersama Al-Quran. Ia hidup tanpa Al-Quran. Pelajarannya, orang munafik meninggalkan majelis Al-Quran. Akibatnya Allah mengangkat fungsi hati mereka. Maka mereka menjadi kaum yang tidak faqih mengenai Al-Quran dalam agama. Mengenai Al-Quran dan agama. Nah, dengan perkataan lain, mereka mengalami kematian agama sebagai bentuk musibah terbesar. Hati-hati, jangan tergolong orang yang diadukan oleh Rasul kepada Allah. Ini ayatnya. Yang dimaksud mahjur itu ini. Jawabannya Allah bagaimana? Di sini muncul istilah manusia setan. Maka ibrahnya bersikap mahjur. Ini kan kesimpulan kandungan ayat tadi. Bersikap mahjur terhadap Al-Quran itu musuhnya Nabi. Kalau orang menjadi musuhnya Nabi, dia akan menjadi kelompok pendosa dan akhirnya menjadi manusia setan. Nah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan untuk terbebas dari manusia setan? Ini yang saya maksud. Gerakan pembebasan diri menjadi manusia setan. Bagaimana? Dengan membaca dan mendengarkan Al-Quran menggunakan hati. Kembali lagi tadi. Paham ya? Yes. Jelas sekali ini. Gampang sekali pula. Sudah ada jawabannya di sini. Lalu, sampailah puncaknya ini gerakan pembebasan menjadi manusia setan dengan menjadikan Quran sebagai moralitas akhlak. Itu setelah anunya tadi, itu yang gambar tadi. Nah, terakhir kesimpulannya. Orang mukmin yang telah bersama Al-Quran dengan menegakkan berbagai bentuk gerakan pembebasan diri menjadi manusia setan, sungguh telah menjadi orang kaya. Pemilik kekayaan teragung. Orang kaya teragung itu. Sungguh telah menjadi orang kaya atau pemilik kaya teragung.
Nah, ini dasarnya man a'tal Quran fadhanna anna ahadan u'tiya aktsaru mimma u'tiya faqad a'zama sagiran wa saggara kabira. Barang siapa yang telah diberi Al-Quran, maksudnya diberi siapa? Telah mampu gembira bersama Quran, imannya bertambah bersama Al-Quran, lalu dia rajin membacanya, mendengarkan dan menghafalkannya pakai hati, mentadabburinya pakai hati, setelah dia paham dia amalin, dia mencoba menjadikan akhlaknya akhlak Al-Quran, lalu dia mengira kalau itu semua sudah hidup dalam dirinya, lalu dia masih mengira ada orang lain yang diberikan lebih banyak dari dirinya, maka dia a'zama sagiran, maka dia sungguh telah mengecilkan yang lain, mengecilkan sungguh a'zama sagiran, dia telah membesarkan yang kecil. Maksudnya itu selain Quran itu kecil, wasaggara kabir, tapi dia mengecilkan Quran, padahal Quran lah yang terbesar. Nabi mengatakan Al-Qur'anu gina, Quran itu kekayaan, la gina dunahu, tidak ada orang yang kaya tanpa Al-Quran. Wala faqra ba'dahu. Orang yang bersama Quran tidak akan pernah menjadi fakir. Zainal Abidin As-Sajjad berkata, jika seluruh orang di timur dan di barat mati, niscaya aku tidak akan merasa sendirian jika Al-Quran sudah bersamaku. Imam Ali berkata, maka Allah menampakkan dirinya kepada mereka di dalam kitabnya, tanpa mereka dapat melihatnya, sebagaimana Allah memperlihatkan kepada mereka kekuasaannya. Mereka yang sudah mampu melakukan gerakan itu dalam rahmat Allah. Dalilnya ini Ar-Rahman, Allamal Quran, Halakal Insan. Allamal Quran, orang yang belajar Quran itu dalam rahmat Allah. Karena Quran itu disandarkan kepada sifat rahmannya Allah. Maka bersyukurlah. Karena Allah telah menurunkan kitab yang di dalamnya tidak ada kebengkokan. Maka berpegang teguhlah. Nah itu kira-kira gampang toh? Gampang tak? Jelas ya? Iya, Ustaz. Oke, jelas. Nanti saya kirim ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.